tatkala mau sujud itu kita tuh tersungkur. Ini sampai ke lantai terbawah. Artinya apa? Artinya kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Di level paling bawah, ya Allah, aku datang, ya Allah, aku pasrah. Gimana sih kita bersujud itu? Maka semuanya dirontokkan saat sujud. Ya Rob, aku datang. Ya Rob, ini hambamu. Di samping ibu tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, meninggikan Allah. Itu hati kita itu juga merendahkan diri kita. Meninggikan Allah, merendahkan diri kita. Bahwa yang tinggi itu Allah, yang kuasa itu Allah, yang mampu itu Allah, yang kuat itu Allah, yang kaya itu Allah, yang pintar itu Allah. Maka kita kosong, nol, zero, nothing, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itulah puncaknya. Kenapa doa itu ijabahnya pada saat sujud? Karena di situ adegan paling syahdu antara Tuhan dan hambanya. Di sana, di saat kita tersungkur di tanah, seharusnya hati kita juga tersungkur di tanah, merendah serendah-rendahnya, dan Allah ditinggikan setinggi-tingginya. Sudah sholat seperti itu? Bisa jadi belum pernah. Gak usah banyak rakaat kalau sholat sudah seperti itu. Cukup 2 rakaat saja. Itu sudah memberikan Anda kenikmatan luar biasa. Sampai kepada Allah. Gak usah ngejar sholat pengen 100 rakaat sehari semalam, katanya pahalanya begini begitu, tapi kita nggak pernah merasakan titik kehambaan kita di hadapan Allah. Itu apa ya, nol gitu, kosong. Tapi tatkala kita merasakan satu sholat satu kali mungkin seumur hidup, atau syukur-syukur bisa sering mungkin, di saat sholat itu merasakan betapa kita itu sangat rendah, kita itu hamba, dan kita merasakan betapa ada Allah pemilik segalanya. Maka itulah sholat yang sebenarnya. Karena sholat adalah sarana komunikasi terintens seorang hamba dengan Tuhannya. Umi tidak nyangka akan ngomong ini, tidak niat ngomong ini sama sekali. Entah kenapa jadi mohon maaf, ada Ibu Atik ya yang mungkin lebih paham ilmunya. Sebenarnya Umi barusan bicara entahlah dari mana asalnya. Yang jelas itu yang tiba-tiba ingin diucar di mulut ini, tiba-tiba ngomong ke situ. Mudah-mudahan itu ilmu dari Allah ya Bu. Jika ada koreksi atau ada tambahan mangga. Sama sekali tidak ada tema itu yang diniatkan oleh Umi. Cuma Umi tadinya pengen doa karena ada salah satu dari jamaah kita waktu kelas. Kemudian beliau juga tetangga Umi waktu di Sukadana, Ma Haji Eli ya, Pak Haji Jejeng. Umi dapat kabar beliau sakit, sedang dirawat. Sebagai tetangga, sebagai anak ya, mungkin karena anaknya seusia Umi, teman Umi ya, merasa ikut prihatin, ikut apa ya, ikut bersedih atas apa yang menimpa beliau. Dan kebetulan masih di Jawa katanya. Kalau mungkin kalau sudah di Sukadana Umi nanti akan nengok. Masih di Jawa dengan kondisi yang ya mungkin cukup berat.
Makanya Umi Ahmo, mama kata Umi, Bapak Haji teh namina saha, insya Allah kecuang doakan bersama teman-teman gitu. Ingin banget gitu memberikan bantuan apa gitu, ya minimal kita mendoakan. Kita harus punya kebaikan, apalagi sama orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita ya. Jangan menjadi manusia yang hitung-hitungan. Kalau ada peluang kebaikan ambil. Jangan ya mengalongok aja hitung-hitungan, amanehna kita ngalongok. Ngalongok mere sabaraha di anggo pusing. Ngalongok di anggo wegah ongkos, di anggo wegah ngamplop. Padahal kebaikan itu nggak harus selalu diukur dengan materi. Nggak semua orang menganggap materi sebagai bukti kebaikan. Bisa jadi tanpa kita ngamplop pun, dengan datang mendoakan itu bahagia. Apalagi orang-orang yang butuh support, butuh pertolongan, butuh teman gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa Umi bapernya pagi ini ya Allah. Sebenarnya tadi udah baper sebelum mulai, terus Teh Ani cerita itu nambah baper lagi gitu. Hati Umi sudah bergemuruh tadi. Teh Ani cerita tentang anak itu. Hikmahnya kan gini ibu-ibu, dari cerita Teh Ani tadi, bahwa ternyata masalah yang kita hadapi jauh lebih berat anak itu. Coba ibu-ibu yang ngeluh dengan hutang, ngeluh dengan anaknya, ngeluh dengan mertuanya, ngeluh dengan apa, misal suaminya. Coba bayangkan dibanding anak tadi. Anak sekecil itu diberikan Allah persoalan serumit itu, sekompleks itu, seberat itu di usianya. Kita mah udah wajar lah, udah dewasa, udah tua, udah punya daya tahan, daya ibaratnya tahan bantingnya beda, imunitasnya beda kalau kita sudah tua. Bayangkan sekecil itu harus hidup bertahan dan harus mempertahankan kewarasannya di usia yang seperti itu. Sampai keluar kata-kata abi mah cenah, naon teh hirup ge uyuhan cenah kitu. Abi mah bisa normal ge uyuhan. Tiasa sagala rupi ge uyuhan. Nah tuh coba bayangkan. Umi nggak bisa tuh ngebayangin kalau itu terjadi di anak Umi. Coba bayangkan anak kita yang kondisinya seperti itu, tega nggak? Atau ibu-ibu sendiri mengalami hal seperti itu, kuat nggak? Nah disinilah kita perlu banyak bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan dalam bentuk ujian itu sebenarnya nggak seberapa. Kita lihat orang lain lebih berat lagi, lebih susah lagi. Kita sudah terpuruk hanya dengan masalah kita yang satu, yang secuil. Astagfirullahaladzim. Ya, jam 7 ke Mekah. Ibu, sebelum dilanjut dengan doa, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin uh, mengeluarkan unek-unek juga kan? Silakan. Ini pada kemana? Pada sepi, ibu-ibu? Halo? Apakah Umi ada teman atau sedang menangis ibu-ibu atau sedang kemana? Kok suasana pagi ini mendung banget ya?
Ya Allah. Bi, tadi aja ya. Umi pernah dulu eh, merasakan sholat seperti itu. Setidaknya yang paling membekas itu satu waktu di Sukadana. Entahlah Allah hadirkan itu, waktu itu Umi juga sebenarnya belum ngaji, belum punya, ya katakanlah belum belum punya guru yang benar-benar ngebimbing gitu. Saat itu dengan bimbingan Allah aja mungkin ya. Sholat, kalau nggak salah sholat duhur, momennya duhur, itu sampai 1 jam. Itu nikmat banget. Kayak baru pertama kali sholat seumur hidup. Karena setiap sholat, setiap adegan, setiap bacaannya itu dihayati itu. Sambil berurai air mata. Pokoknya benar-benar kayak ngobrol sama Allah. Karena memang itulah seharusnya ngobrol sama Allah kan dengan kalimat itu. Di saat duduk, Rabbi gfirli, itu kan, ya Allah ampunilah aku, Rabbi gfirli warhamni, warhamni, gitu kan. Ya Allah sayangi aku, kasihani aku ya Allah. Di saat kita susah, ya Allah kasihani aku. Jangan minta kasihan sama orang. Tulungan atu abi, eka Allah untuk itu. Justru di sanalah bolak-balik baca, Rabbi firli warhamni, warhamni. Udah walaupun itu bacanya warhamni terus nggak apa-apa. Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. Warzukni butuh uang tuh.
butuh rizki, warzuqni. Kenapa nggak ditekankan ke Allah? Warzuqni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Wahdini itu orang-orang yang sedang baluang. Wahdini, ya Allah, tunjukkan aku jalan keluar. Jangan curhat ke Umi Oka. Terus, saya nggak bisa ngasih petunjuk, ibu-ibu. Silakan amalkan itu dari sholat. Wahdini, ya Allah, tunjukkan aku jalan. Tunjukkan aku jalan keluar, ya Allah. Tunjukkan aku solusi. Tuh di sholat, minta sama Allah. Jangan ke Umi Oka. Jangan ke siapapun. Gak usah pagi-pagi bangun, tengah malam bangun, ngarenjak, mikir eka saha iya. Ambil saja dah, bilang ke sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim sambil nangis. Sujud sambil nangis. Lalu duduk antara dua sujud. Wahdini, warzuqni gitu. Jeritkan sama Allah. Kenapa nggak kita lakukan? Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin ini jawaban ya ibu-ibu, maaf, Umi nggak niat ngomongin. Ada ya, mungkin beberapa dari ibu-ibu itu mungkin sudah ingin meledakkan curhatan ya kepada Umi. Umi paham, setiap kita yang punya masalah itu ingin mengeluarkan unek-unek, ingin curhat, ingin diberi solusi. Umi paham, Umi juga pernah di posisi itu. Tapi siapapun itu, baik Umi ataupun siapapun, Umi juga punya guru, termasuk guru Umi juga. Manusia itu terbatas, nggak bisa, dia nggak bisa memahami secara utuh persoalan kita, ya. Nggak bisa kupingnya itu mendengarkan dari A sampai Z persoalan kita, nggak bisa. Karena siapapun, baik guru kita, teman kita, sahabat kita, dia juga punya persoalan hidup, dia punya aktivitas, punya kesibukan. Gak bisa kita curhat persoalan kita bertahun-tahun mau dikeluarkan satu momen, satu waktu. Bududul semuanya, dan si orang yang dicurhati harus memahami secara utuh itu semua. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, nggak akan bisa. Rumitnya masalah ibu-ibu. Ketemu ini, masalah ini, terus menclok-menclok kemana-mana, kasusnya melebar-lebar. Itu harus kita pahami, itu harus menyediakan waktu, menyediakan energi, menyediakan konsentrasi, Bu. Kita atau siapapun yang ibu curhat itu punya kehidupan, punya masalahnya, punya waktunya yang terbatas. Dan Umi juga suka kasihan sebenarnya kalau Umi kedah kumaha abi, ujung nanti kan sudah panjang lebar, Umi kedah kumaha abi. Abi teh begini begitu begini begitu begini. Punten Bu, teu acan disimak ku Umi. Teu acan didangukeun voice note-na, teu acan dibaca secara jelas. Karena kan waktu Umi juga terbatas, HP Umi juga terbatas kan, harus banyak aktivitas. Umi juga apa ya? Ya sama, kita juga punya masalah. Ya, yang harus kita bereskan. Dan apalagi Umi tidak menghadapi satu orang, Bu. Bayangkan berapa orang yang curhat ke Umi. Umi dengan senang hati, ya. Umi sudah bikin video, aku menyayangi kalian karena Allah. Aku menyayangi ibu-ibu karena Allah, ya Allah. Mudah-mudahan benar ini dari hati ya. Nih Umi ngomong, nyampe nggak ke hati ibu-ibu semuanya? Umi demi apa coba Bu? Ibu bayar Umi nggak? Bayar Umi nggak? Mau bayar? Cok, mau bayar berapa? Mau bayar berapa? Bayar psikiater, bayar psikolog, bayar dokter, bayar eh, mungkin terapis, perukiah atau siapa. Bener-bener Umi, karena Umi peduli, karena Umi ngerasain, karena Umi sayang, karena Umi ingin. Kenapa hari ini mellow ya? Hmm? Sebenarnya Umi itu orang yang tidak mudah nangis, walaupun suka bikin orang nangis. Sebenarnya Umi tidak mudah nangis. Termasuk orang bandel juga, nggak
nggak mudah nangis gitu. Ada apa-apa yang orang lain mungkin langsung nangis gitu melihat kejadian, dapat kejadian. Umi itu sebenarnya orang yang nggak mudah itu. Walaupun Umi sendiri kata orang pinter nyerikan batur, bahkan ayah baru lihat aja Umi histerik gitu. Umi sendiri nggak mudah nangis. Nah kalau sudah emosional seperti ini berarti gejolaknya udah dahsyat. Ini lagi sensitif banget hatinya. Kalau Umi sampai gini terus, jarang ini. Ada sesuatu yang Allah apa ya, kayak pokoknya ini getarannya dari Allah aja, energinya dari Allah. Terserah ibu-ibu mau anggap apa. Umi benar-benar mewakafkan waktu dan pikiran Umi untuk ibu-ibu dalam 1 bulan terakhir ini. Sampai Umi apa ya, kadang-kadang ada waktu yang juga ini apa, konsentrasi Umi yang lain jadi terabaikan, seperti Umi konten YouTube dan lain. Umi gaji Umi anjlok sekarang Bu Ibu. Anjlok lebih dari setengahnya karena Umi nggak sempet syuting ya. Umi nggak sempet syuting. Makanya ibu-ibu dukung Umi, akun-akun Umi di share, di follow biar naik terus, karena Umi kan penghasilan dari YouTube ya, tapi edukasi umroh. Terus Umi juga merenungi tadi malam, harusnya kan Umi itu berangkat umroh ya bulan Ramadan tuh niatnya tadinya, tapi berbagai hal kondisinya akhirnya Allah tidak mengizinkan Umi berangkat umroh. Nah baru tadi malam Umi merenung, mendapatkan satu jawaban. Oh mungkin Allah larang Umi umroh bulan Ramadan ini biar Umi ada bersama ibu-ibu gitu, mungkin supaya Umi nemenin ibu-ibu. Coba kalau Umi lagi umroh full natural 1 bulan Ramadan, gak ada kesempatan seperti ini, gak ada ibu-ibu yang tercerahkan, yang katanya berubah, yang katanya sekarang membaik kehidupannya. Ya mungkin ini juga tugas kan dari Allah. Apa yang Umi inginkan, Umi nggak berharap ibu-ibu nanti ngasih uang. Umi tahu ibu-ibu orang-orang yang sedang susah dalam keuangan. Umi juga nggak berharap ibu-ibu beli produk Umi. Umi tahu ibu-ibu tuh bukan menyepelekan. Ibu-ibu tuh jangankan beli baju yang mahal-mahal kayak produk Umi. Beli mungkin ya untuk kehidupan sehari-hari juga susah kan. Punten ya, mungkin sebagian sih ya. Jadi Umi benar-benar nggak berharap apa-apa gitu. Kenapa coba diharapkan feedback dari ibu-ibu? Tapi Umi ngerasa panggilan jiwa. Umi ingin Allah ridho dengan hidup Umi. Umi merasa mungkin di sini Allah beri jalan untuk bermanfaatnya hidup Umi. Ngerasa dibutuhkan juga gitu mungkin ya sama ibu-ibu. Ya udah, dijalani, dinikmati dengan segala resikonya gitu. Umi juga capek-capek, energi terkuras iya, ya. Ini ibu-ibu begini itu menguras energi loh. Apalagi dengan banyak gangguan di ibu-ibu tuh. Ada yang gangguan apa disembuhkan dari gangguan non medis. Ada yang bereaksi kemarin kan macam-macam tuh Teh Yanti. Umi bacain doa buat aku, bacain Al-Fatihah buat aku, kata. Nangis dia di pelukan Umi. Mana Teh Yanti? Teh Yanti itu paling parah, paling berat. Masa? Mana Yanti? Yanti itu kemarin pada saat sholat maghrib sama Umi, dia minta dibacain Fatihah, kata. Ya, Umi nggak mau sebenarnya, tapi dia merengek-rengek. Itu kan salah satu dari masalah yang hadir ya. Dan Umi tuh pengen gitu jadi apa ya? Jadi jalan buat ibu-ibu tuh sehat, sembuh, bahagia. Ya, kenapa Umi jadi begini? Padahal siapa gitu, siapa Yanti buat Umi? Siapa Yanti buat Umi? Bukan siapa-siapa Umi juga kan, bukan saudara, bukan siapa, terserah peduli amat itu kan. Siapa Yeti? Siapa itu?
Teh Enung dan lain-lain. Ya, Teh Wiwi, siapa? Teh En. Nggak kenal juga dari dulu. Tapi akhirnya hati itu terpaut gitu. Hati itu jadi Allah ketuk mau. Aduh, di sini capek bergumpal. Apa Umi membuncah banget ini. Udah Umi nggak jadi ke pengajian, udah si Abi aja yang berangkat. Nggak bener ini Umi nanti kelihatan orang sembab nangis. Kita nangis aja lah sekarang mah. Aduh, ya Allah, kenapa jadi begini? Biasanya ibu-ibu yang nangis kok sekarang ibu-ibu nontonin Umi nangis ya. Aduh. Mm-mm. Akhirnya Umi runtuh pas hari ini. Aduh, Umi yang gagah tuh runtuh sekarang nih. Biasanya kan Umi liatin ibu-ibu yang nangis. Gitu. Ternyata sekarang Umi ditontonin ibu-ibu. Umi, ternyata Umi juga ternyata Umi juga rapuh. Jadi misi kita ibu-ibu kemarin kan sukses itu bukan hanya sebatas pencapaian harta dan tahta. Sukses itu dimana kita bisa memiliki makna hidup dan berguna bagi sesama. Bukan hanya tentang pencapaian dunia. Nah, orang-orang yang sudah masuk level ini, Bu, jarang. Orang yang hidupnya itu sudah visinya itu besar. Tujuannya itu sudah bukan untuk dirinya lagi. Nah, jarang itu. Kalau ibu-ibu dianugerahi. Mantap, ini ada feedback dari siapa? Ada suara yang mantul. Ditutup dulu ya. Jadi kita itu harus punya visi besar, Bu. Ulah mikiran teh perut orang weh. Pikiran teh kabungah urang dan orang-orang yang punya visi misi besar keumatan, manfaat buat banyak orang itu Allah berikan power lebih besar daripada orang-orang biasa. Nah, kekuatannya beda, Allah berikan kekuatan beda, Allah berikan ilmu berbeda gitu. Jadi setiap hari itu yang dipikirkannya tuh bukan dirinya saja, ada orang lain yang dia pikirkan, ada kebahagiaan orang lain yang dia perjuangkan. Nah, itulah yang sudah dicontohkan oleh para guru kita, para ulama. Siang malam mereka mengarang kitab ya. Itu memikirkan umat. Yang para ulama-ulama solih zaman dulu ya. Karena kalau kalau ulama-ulama yang sekarang itu banyak ulama-ulama yang punten ya, beberapa mungkin hanya menjadikan santri atau jamaahnya itu sebagai ladang cuan gitu kan. Dengan adanya santri, adanya jamaah, dia mudah mendapatkan bantuan, dia mendapatkan peluang uang dari santrinya, dia mendapatkan peluang apa gitu, feedbacknya banyak lah gitu kalau zaman sekarang. Jadi semuanya serba bisa dibisniskan. Kalau ulama-ulama dahulu, ulama-ulama yang waro, ulama-ulama yang tawadu itu memang pure mereka punya misi dakwah untuk mengedukasi umat, untuk menyelamatkan umat. Eta anu namina ulama warasatul anbiya teh nu eta. Sanes ulama anu hanya ngabisniskeun agama gitu. Nya eta warasatul anbiya nu eta nu penerus risalah nabi. Misi dakwah nabi dilanjutkan, misi-misi menyampaikan ada mengajak umat, menyelamatkan umat. Eta nu kitu ulama eta. Sanajan teu gaduhan pasantren, sanajan bukan kiai, lamun jalmi udah punya visi misi seperti itu ulama warasatul anbiya.
delegasinya Rasulullah. Lamun anu cuma membisniskan jamaah, membisniskan santri, membisniskan lembaga, membisniskan apa sekolahnya. Maaf ya, bukan berarti yang berbayar itu dikategorikan membisniskan. Ini mah terkait hati aja gitu kan. Nggak bisa dipukul rata bahwa oh di dia bayar berarti membisniskan. Enggak juga, nggak begitu. Jadi banyak yang sekarang itu kita disuguhi informasi para ulama-ulama yang bukan warasatul anbiya lagi, tapi mereka adalah para penjual agama gitu. Hidupnya hedon, mengeruk keuntungan dari jamaah, mengeruk keuntungan dari santri dan lain-lain. Makanya ibu-ibu semuanya kita harus punya misi besar, visi besar. Coba langkah kita akan besar. Ya. Kemarin Umi punya inspirasi cerita. Di saat kemarin sebelum ke Sukadana, Umi kan memikirkan banyak orang ya. Saat itu habis satu hari habis belanja ya kalau nggak salah, habis belanja. Umi kan dapat info ya, namanya orang tua ya, kayak kurang uang, kurang apa ya, pun biang itu. Ibu Umi kan beliau janda tidak punya pekerjaan. Dapat informasi. Umi ingat belum ngasih uang yang layak gitu. Umi nangis, Umi nelpon. Umi abi kamari hilap deui catet masihan sakit tuh emot baik kan karena Umi lupa ini sudah dipegang uang kalah disimpan di dashboard mobil. Ingat nangis Umi tanya anjing gak dinyakeun nya neng cenah naon anu doakeun nya Mi cenah didoakeun kabeh di budak mah doakeun. Umi dengerin aja ngebayangin gitu kita kalau jadi orang tua nanti terus anak kita nggak memperhatikan kayak gimana gitu ya gitu terus Umi berdoa sama Allah ya Allah mudahkan rezekiku ada orang tua yang harus aku kasih ada adik yang harus ku kasih ada ponakan yang harus ku kasih ada karyawan yang harus aku nafkahi ada anak-anakku semuanya menjerit sama Allah Bu. Nah itu boleh Bu minta sama Allah tapi jangan sama manusia. Maka artinya kita minta rezeki itu wadahnya besar. Kalau Ibu ingat kemarin poin di kelas waktu di IC. Tatkala wadah kita kecil, maka rezeki kita kecil. Tapi kalau kita wadahnya besar, rezekinya besar, daya tampungnya besar. Itu. Kita menanggung hidup satu orang, itu beda rezekinya dengan yang menanggung hidup 10 orang. Umi, Umi sekarang menanggung hidup berapa orang ya? Aku 15 orang ada. Tiga, 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 empat, tujuh. Tujuh ya, orang lain tuh tujuh. Orang lain tujuh. Orang lain tujuh. Di rumah Umi tujuh manusia ya. Tujuh keluarga. Tujuh jam tujuh, 14 sama ibu dan adik. Udah 16 ya, 16. 16 orang. Itu kebayang nggak? Belum saudaranya suami, belum ada keluarga Umi kemarin kesini neng tulungan. Mamang cenah yang usaha teu boga duit, ieu cenah boga tanah mengpanggilkeun. Umi tidak punya uang untuk beli tanah. Tapi ada karunya watir. Akhirnya can ditinggali acan sok nyalah di pasihan ku Umi teh. Mata kamari Umi janji ka ditu teh karena ada yang butuh banget gitu. Kasih. Terus Lebaran itu kebayang siapa yang harus disalinan ke Umi. 1, 2, 3, 4, 5 kenapa? Wah gitu. Orang yang biasa kesini, yang termasuk kemarin itu ngirim makanan itu orang yang setiap tahun minta baju, minta mukena, minta uang juga kan dengan membawa kardus. Itu artinya kita harus kaya, kita harus banyak uang ya, biar bisa membahagiakan mereka. Itu. Dari dulu nih Bu, dari dulu Umi selalu menanggung keluarga. Bapak waktu masih ada itu, keluarga kita, keluarga Bapak, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki Umi yang kasih salin kalau lebaran. Mau dari waktu banyak, waktu uangnya masih ada dengan level yang bagus, sampai di waktu kita udah
di titik nadir itu tetap Umi pengen gitu saat lebaran kita nggak punya uang. Itu titik nadir pertama kesombongan Umi diruntuhkan. Saat Umi nggak punya uang, tapi mau lebaran pengen beliin baju sama beliin pakaian lah orang-orang tuh. Umi pertama kali beli di kaki lima dan itu gengsinya luar biasa. Umi harus diruntuhkan. Karena sebelumnya Umi belinya selalu di Jogja, di mall gitu. Bolak-balik ke toko-toko mall besar dulu kan.